para kiai sepuh yang merupakan pimpinan pondok pesantren di Surabaya berharap kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar Nahdlatul Ulama atau NU tidak hanya dijadikan kendaraan politik semata. Mereka juga berpesan pada Prabowo agar pondok pesantren tidak dianaktirikan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani pada Senin 26 Desember 2022. Sebelumnya, Prabowo melakukan silaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Surabaya pada Senin kemarin. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga melakukan dialog dengan para kiai sepuh. Muzani mengatakan, dalam dialog itu, Prabowo dan para kiai membahas mengenai pentingnya peranan NU dalam menjaga keutuhan negara. Selain itu, kata Muzani, peranan NU juga terasa ketika berbagai macam pemberontakan terjadi, seperti saat peristiwa G30 SPKI di tahun 1965 dan di masa peralihan Orde Baru ke reformasi pada 1998. Maka dari itu, kata Muzani, NU menjadi faktor pengaman yang cukup dominan bagi negara. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Film porno. Wong saya suka kok. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, bisa saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even think, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Jadi, saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya, kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Ganjar Pranowo. Klaster kepala daerah. Satu ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan terdapat 5 elemen untuk mewujudkan kekuatan nasional Indonesia. Menurut Prabowo Subianto, kelima elemen itu adalah luas wilayah dan populasi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, tujuan strategis, serta kehendak nasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa terdapat 5 elemen untuk mewujudkan kekuatan nasional Indonesia, yaitu luas wilayah dan populasi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, tujuan strategis, serta kehendak nasional. Menurut Menhan Prabowo Subianto, apabila kelima elemen ini disusun dalam sebuah formula layaknya rumus matematika, maka akan menjadi PP sama dengan C plus E plus M dikali S plus W. Menurut Prabowo Subianto, PP adalah perceived power yang jika dipersepsikan berarti kekuatan nasional. Selanjutnya C yaitu critical mass yang terdiri dari luas wilayah dan populasi. E dan M merupakan economic dan military strength. Sementara S dalam rumus tersebut merepresentasikan strategic purpose dan W adalah national will. Saat ini kekuatan ekonomi Indonesia, kata Menhan Prabowo Subianto, berada pada peringkat ke-16 terbesar di dunia. Menhan Prabowo Subianto menyebut bahwa kekuatan militer juga tidak bisa diabaikan karena memainkan peranan penting bagi kekuatan sebuah negara. Elemen keempat yaitu strategic purpose, di mana elemen tersebut merepresentasikan apa tujuan strategis negara Indonesia. Tujuan strategis ini disebut Menhan Prabowo Subianto juga perlu didukung dengan adanya national will atau kehendak nasional. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.